Hiduplah golongan karya. Semoga Tuhan selalu melindunginya. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Kalau ini permainannya betul kasar dan tadi keras, maka yang akan kita lihat kan kemudian siapa yang mengambil alih nantinya itu paling gampang. I know too much, but I don't want to talk too much. Okay? Pemirsa, malam ini Partai Golkar akan membahas siapa pengganti Erlangga Hartarto yang mundur akhir pekan lalu. Namun di tengah pembahasan penggantian Ketua Umum Golkar, alasan mundurnya Erlangga masih menjadi misteri. Mungkinkah pembahasan penggantian Erlangga malam ini akan alot atau sebaliknya akan mulus? Kita nanti akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham, dan ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Namun sebelum kita berdiskusi, rekan saya Vera Basuhan akan memaparkan tren suksesi pucuk Partai Golkar yang kerap berhadapan dengan situasi yang tidak normal. Vera, silakan. Baik, terima kasih Egan. Pemirsa, sekuat-kuatnya pohon beringin akhirnya tumbang juga. Kira-kira itulah yang sekarang dialami oleh Partai Golkar menyusul pengunduran diri Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum. Namun dari mana sih sebetulnya arah angin yang mengguncang pucuk Partai Beringin ini sulit untuk ditemukan. Sama halnya para kader atau mantan kader Golkar yang kompak untuk menutup rapat sebab musabab di balik mundurnya Erlangga. Sebenarnya mundur apa dipaksa mundur ya? Pemirsa, isu pendongkelan Erlangga sebetulnya sudah muncul sejak pertengahan Juli 2023. Saat itu isu tersebut mengemuka karena salah satu keputusan Munas Golkar 2019 yang mendorong Erlangga menjadi calon presiden 2024 tidak terrealisasi. Setahun berselang, isu itu kembali muncul setelah Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan, mempertanyakan apa sebetulnya kesalahan Erlangga sehingga ada yang ingin menggelar Munaslup. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya, kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Nah pemirsa, maka tak salah bila banyak analis politik yang berprasangka ada kondisi tidak biasa yang membuat Erlangga mundur. Apalagi di tengah isu ini tiba-tiba muncul lagi nih sosok Bahlil Lahadalia yang digadang-gadang menjadi kandidat terkuat calon pengganti Erlangga Hartarto dan akan terpilih melalui Munaslup nampaknya. Selain Bahlil ada juga kandidat yang diisukan bakal maju seperti Bamsud, kemudian ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita, Ahmad Doli Kurnia, dan Gibran Raka Buming Raka. Namun untuk nama terakhir yaitu Gibran sepertinya sulit karena berdasarkan ADART Partai Golkar untuk menjadi ketua umum itu harus memenuhi syarat diantaranya adalah pernah menjadi pengurus Partai Golkar baik itu pusat ataupun juga provinsi. Nah syarat lainnya yakni harus aktif untuk terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lainnya. Tentu ini beda cerita pemirsa, kalau aturan ini kemudian diubah demi memuluskan Gibran. Nah yang jelas apa yang mengguncang Golkar beberapa hari belakangan ini mempertebal pola pergantian kepemimpinan di pucuk Partai Beringin yang selalu berubah dalam situasi tidak wajar.
Erlangga misalnya ia menjadi ketum Golkar pada 2017 karena ketua umum Golkar sebelumnya yakni Setia Novanto tersangkut kasus hukum. Setia Novanto pun demikian, ia menjadi ketua umum Golkar, buah dari Munaslup, buntut konflik Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Pun demikian, pada tahun 1998 terpilihnya Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung juga didahului oleh Munaslup. Nah, saat itu Munaslup Golkar digelar untuk restrukturisasi partai yang tersudut setelah Orde Baru tumbang. Nah, kita nantikan saja pemirsa apa sebetulnya pengaruh dari dinamika yang terjadi di Partai Golkar ke depan. Apakah ada korelasinya dengan kepentingan pemerintahan saat ini atau dengan pemerintahan ke depan? Ya masih tanda tanya kalau kita mengutip kata Babah Alun, wallahu alam. Dan pemirsa demikianlah rangkaian paparan mengenai mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Saya kembalikan pada rekan Kevin Egan. Silakan Egan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Vera Basuhan sudah bergabung dengan saya untuk membahas mengenai isu hari ini. Ada Bang Idrus Marham. Bang Idrus, selamat malam Bang Idrus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah bergabung bersama kami di luar studio ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin, Bang Idrus Marham. Gimana? Dukung politik Pak Kiai, gimana? Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Mas Ini Hanta. sudah serius ini Golkar ini. Iya, berbicara mengenai keseriusan Partai Golkar nanti malam ini Mas Hanta dan juga Bang Idrus, saya ingin memulai dulu dari alasan Pak Erlangga Hartarto yang kemudian mundur, Bang Idrus. Kurang lebih kata-katanya itu begini Bang Idrus kan, mundur untuk menjaga suasana kondusif jelang transisi pemerintahan berikutnya begitu Bang Idrus. Nah, apakah kemudian alasan ini nanti akan bisa diterima oleh seluruh kader Partai Golkar dalam rapat pleno malam ini, Bang Idrus? Jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa konsep yang digunakan oleh Bung Erlangga adalah kata-kata mundur, bukan dimundurkan, bukan diberhentikan, bukan disingkirkan. Nah itu dulu biar clear ini. Karena ini kata-kata mundur yang digunakan, maka ada kesadaran sendiri. Tidak dipaksakan, tidak diintervensi, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itu, dan memang alasan disampaikan oleh Bung Erlangga pada waktu itu adalah dalam rangka untuk memantapkan ya kesatuan dan keutuhan partai, ya dalam rangka untuk menghadapi transisi kepemimpinan ke depan ini, sehingga dengan demikian Partai Golkar dapat semakin memperkuat perannya dalam rangka untuk memastikan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran pada periode yang akan datang. Saya kira itu alasan yang disampaikan oleh Bung Erlangga Hartarto. Nah, tentu memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mengatakan ini adalah anomali. Kenapa dikatakan anomali? Karena justru Erlangga mundur pada saat ada prestasi-prestasi politik yang ditinggalkan. Yang pertama adalah mengantarkan Prabowo Gibran untuk memenangkan Pilpres yang lalu dengan suara yang sangat signifikan 58%, sekaligus menaikkan suara atau kursi Partai Golkar di parlemen dari 85 menjadi 102. Nah, tetapi kita harus memahami Mas Kevin bahwa Golkar ini adalah partai besar, ya partai yang sangat dinamis dan partai yang sangat terbuka, dan ini adalah milik rakyat. Ya tentu memang kalau dikatakan ada masalah-masalah yang ada, ya tentu adalah secara internal ada suatu dinamika dan lain-lain sebagainya menghadapi ke depan. Dan oleh karena itu maka konsep yang digunakan oleh Bung Erlangga di sini adalah dalam rangka untuk memantapkan keutuhan, kesatuan, ada dinamika yang ke depan dan lain-lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau kita ingin melihat bahwa bagaimana memantapkan peran Partai Golkar dalam rangka untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan ke depan ini. Saya kira artinya di situ adalah akan lebih bagus misalkan kalau kepemimpinan partai yang baru ini bersama-sama dengan kepemimpinan ya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih untuk sama-sama mendesain bagaimana format kabinet akan datang sebagai kelanjutan daripada adanya koalisi Indonesia Maju yang diprosesikan menjadi koalisi yang permanen. Saya kira begitu apa yang disampaikan oleh Bung Erlangga. Jadi alasan dari Pak Erlangga untuk mundur itu menurut Anda akan diterima oleh seluruh kader Partai Golkar malam hari ini? Saya punya keyakinan, dan tentu setiap juga nanti ada orang beberapa catatan ya. Itu sudah pasti. Ya jadi ada dinamika, ada perdebatan, ada argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing. Tetapi saya punya keyakinan dalam rapat pleno pada hari ini salah satu agendanya adalah mengesahkan ya pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Itu yang pertama. Nah setelah ini disahkan maka
berarti secara de jure dan de facto posisi ketua umum ini kosong. Untuk itu dibentuk, diangkatlah atau disepakati, ditetapkanlah salah satu di antara mereka dari DPP itu menjadi PLT, ketua umum, untuk mengantarkan sampai pada Munas yang akan datang. Kenapa itu perlu diantarkan? Karena di dalam Partai Golkar, di ADART diatur bahwa pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui Munas, bukan untuk yang lain. Oke, baik. Sebelum berbicara mengenai PLT ketua umum, saya ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, menurut Anda apakah dalam rapat pleno malam ini kader Partai Golkar wajib mempertanyakan mengenai alasan sebenarnya dari mundurnya Erlangga Hartarto menurut Anda? Ya, menurut saya untuk mengklarifikasi sebagai sebuah partai yang memiliki tingkat kelembagaan yang tinggi perlu, karena itu buat catatan kepartaian. Tetapi mungkin menurut saya itu akan mulus sekali karena prosesnya, realitasnya Pak Erlangga sudah mengundurkan diri. Bukan dimundurkan istilahnya Bang Idrus tadi. Sehingga kemungkinan agendanya kalau kita perhatikan dari ADART Partai Golkar, ini PLT ini kemungkinan hanya dua hal tadi ya, soal merespon kemunduran diri dari Pak Erlangga, dan yang kedua adalah menentukan siapa PLT. Nah, PLT ini memang sepertinya semakin mengerucut, jadi antara 11 wakil ketua umum itu salah satu yang cukup santer terkuat disebutkan adalah AGK, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu wakil ketua umum. Nah, setelah ini seperti apa, saya kira PLT inilah yang nanti, kalau tidak salah Bang Idrus akan menentukan sesama di rapat pleno ini ada PLT, setelah ada PLT nanti ada Rapimnas akan menentukan kapan Munaslup Partai Golkar. Jadi urutannya seperti itu. Cuma nanti ada pertarungan kalau bisa potensi muncul soal waktu. Ada dua isu nanti terhadap Munaslup. Apakah Munaslup itu diselenggarakan secepatnya sebelum ditutup masa pendaftaran pilkada 27 sampai 29 Agustus, atau bisa jadi setelah Oktober 2020, di mana ini memiliki implikasi karena kalau setelah 20 Oktober pemerintahan pada saat itu sudah berganti dan variabel Prabowo Subianto sangat kuat. Dan yang kalau ternyata sebelum 20 Oktober bahkan sebelum ditutup masa-masa kampanye, masa pendaftaran pilkada, maka variabelnya masih Presiden Joko Widodo. Karena kita tidak bisa melepaskan faktor dinamika suksesi di internal Golkar terkait dengan pengaruh dan restu kekuasaan. Nah, yang kedua isunya nanti adalah terkait dengan mekanisme. Apakah Munaslup ini pemilihan ketuanya secara terbuka, dibuka secara kompetisi, atau aklamasi arahnya? Kalau kemudian secara kompetisi, akan beberapa nama akan muncul. Tadi di prolog pengantar diskusi kita Kevin di Metro TV sudah jelas ya, ada 5 nama saya kira itu yang menguat. Kalau aklamasi misalnya, kalau benar sampai Mas Gibran yang maju atau Pak Jokowi, itu arahnya mungkin tidak ada kompetisi, mungkin arahnya aklamasi. Tapi kalau yang muncul adalah Pak Bambang Susatyo, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Doli, kemudian ada Pak Bahlil, ini mungkin ada kompetisi terbuka. Tapi bisa jadi yang muncul misalnya Pak Bahlil juga aklamasi. Karena kalau kita bicara Golkar, tingkat pelembagaannya paling tinggi karena partai tua. Derajat kesistemannya tinggi karena kalau menyelesaikan konflik dia berdasarkan konstitusi partai, ADART. Derajat nilainya derajat nilai kepartaiannya, identitas kepartaian juga tinggi kalau kita bicarakan teori. Karena apa? Karena dalam top komen publik sangat kuat. Ditambah lagi derajat pengetahuan publiknya tinggi karena punya captive market. Nah, ada satu titik lemah dari kelembagaan partai. Derajat keotonomannya, otonomisasi dalam mengambil keputusan. Dia sangat bergantung pada faktor eksternal. Di luar, eksternal itu biasa penguasa atau pengusaha. Dalam konteks ini Golkar ada penguasa. Atau siapa yang sedang berkuasa di luar, itu menjadi remote penting bagi Golkar yang akan menjadi siapa ketua umum Golkar. Prediksi Bang Idrus misalnya, bicara nama ya, kita ikutin di media. Kalau saya perhatikan sebelum yang disampaikan Bang Idrus namanya, ada 3 faktor nanti yang sangat menentukan dinamika pertarungan pemilihan ketua umum Golkar. Satu, ini jadi nomor 1 paling kuat sampai yang paling nomor 3 tidak begitu determinan, faktor kekuasaan. Siapa yang paling dapat mendapatkan restu dan pengaruh kekuasaan paling kuat. Yang kedua adalah faktor kekuatan logistik, dan ketiga faktor penguasaan jejaring pemilik suara. Nah, kalau nomor 1 dibuka kompetisinya secara terbuka, maka faktor nomor 1. Dan ini pola, bukan prediksi saya, bukan dukun politik kalau istilah Bang Idrus tadi. Polanya semua yang terpilih, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Setia Novanto, Yusuf Kala, Erlangga Hartarto, semuanya memiliki kedekatan sentimeternya sangat dekat dengan presiden yang sedang berkuasa. Karena itu,
tidak berlebihan kalau seorang Idrus Marham memprediksi kemudian salah satu namanya Bahlil yang akan menjadi kandidat kuat dalam pertarungan kalau Munaslup segera diselenggarakan. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan Pak Jokowi per hari ini. Karena kedekatan itulah menyebabkan saya kira mungkin saja titik tengahnya tadi PLT muncul Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian nanti SC ketua Munaslupnya Pak Bamsud. Ketua OC-nya misalnya Pak Doli. Nanti ujungnya ketua umumnya mungkin ini skenario Bang Idrus kali ya. Nah, bisa jadi Pak Bahlil yang terpilih. Jadi poin saya terakhir satu lagi, bahwa Golkar ini punya peta jalan pilihan secara teori untuk menyelesaikan semua partai ketika ada konflik semacam ini. Satu, dia melakukan degeneratif, saling menghancurkan, yang kalah membuat partai baru atau saling menegasikan. Seperti Golkar tidak menempuh itu dalam konteks ini. Atau yang kedua, jalan kompetitif, ada kompetisi terbuka. Ini masih ada potensi, meskipun tidak terlalu besar kalau kita menggunakan versi Bang Idrus Marham. Atau yang ketiga, akomodatif kompromistis. Kompromistis ini kemungkinan akan ada win-win solution, ada titik tengah, aklamasi akan keluarlah nama yang disepakati oleh semua faksi yang berada di Partai Golkar, kemudian mengambilkan posisi-posisi strategisnya. Itu kira-kira. Tapi siapapun ketua umumnya, Kevin, yang saya bisa pastikan, Golkar akan sejalan seiring dengan pemerintahan berkuasa, siapapun presidennya. Oke. Jadi Bung Kevin begini, yang pertama begini, sekarang faktanya Bung Erlangga sudah mundur. Karena itu yang akan menjalankan organisasi adalah PLT. Sangatlah tidak elok kalau PLT yang melakukan negosiasi ya dengan presiden terpilih, wakil presiden terpilih dalam rangka menentukan format kabinet ke depan. Dan oleh karena itu mau tidak mau pasti dilakukan Munaslup atau Munas sebelum Oktober. Dan bahkan karena ada kepentingan pilkada juga diperlukan tanda tangan dan lain-lain sebagainya. Ya juga sangat tidak elok kalau yang tanda tangan itu nanti adalah PLT. Oleh karena itu diperlukan pimpinan yang definitif. Dan dua pertimbangan ini maka memaksa ya PLT ini nanti dan seluruh jajaran DPP Partai Golkar untuk menentukan Munas dipercepat. Dan oleh karena itu saya punya keyakinan malam hari ini di samping menentukan PLT juga menentukan waktu pelaksanaan Rapimnas sekaligus pelaksanaan Munas atau Munaslup yang akan datang, katakanlah. Dan kalau untuk kepentingan pilkada katakanlah tanggal 27 sudah harus melakukan pendaftaran. Dan dalam realitas sosial masih ada format pasangan calon baik di provinsi maupun di kabupaten kota perlu segera diselesaikan. Dan oleh karena itu maka tentu untuk kepentingan ini kalau misalkan Munasnya dilakukan pada tanggal 19 atau tanggal 20 berarti hanya punya waktu 7 hari dalam rangka untuk menyelesaikan bagaimana format pasangan calon di beberapa daerah yang sampai pada hari ini belum tuntas. Ya karena yang sudah diputuskan kemarin itu kan sudah keputusan institusi sudah berjalan sedemikian rupa. Dan sekali lagi adalah bahwa pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa pasti pengesahan pengunduran diri Bung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, penetapan PLT sekaligus penentuan ya kapan dilakukan Rapimnas, kapan dilakukan Munas, dan saya punya keyakinan lebih cepat lebih bagus untuk kepentingan bagaimana memastikan kepemimpinan partai yang definitif untuk menentukan ya pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa politik ke depan. Nah itu jadi katakanlah 1920 itu sudah ada. Nah tentu ini nanti semua masalah-masalah teknis ada penyelenggaranya atau apa dan lain itu sudah pasti akan terjadi seperti itu. Ini saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua memang kalau kita bicara tentang kepemimpinan jangan kita lupa ya arus bawah ya di Golkar ini tetap harus sejalan dengan arus atas ya. Arus bawah. Nah, kalau kita bicara tentang arus bawah jadi bagaimana aspirasi dari DPD 1, DPD 2 yang oleh konstitusi partai memberikan kewenangan menjadi penentu siapa ketua umum, maka dari pembahasan yang ada yang ada dan secara faktual lapangan utamanya misalkan Bung Hanta itu ada yang menyoroti Bahlil apa memenuhi syarat atau tidak. Dan ada mengatakan bahkan adalah salah satu petinggi partai ketua Dewan Pakar mengatakan tidak memenuhi syarat. Nah oleh karena itu maka saya selaku sekjen pada saat itu memiliki tanggung jawab moral dan organisator menjelaskan bahwa Bahlil memenuhi syarat karena persyaratan di dalam ADRT itu mengatakan bahwa minimal 5 tahun jadi pengurus di tingkat pusat dan atau
pengurus di satu tingkat di bawah itu DPD 1, dan Bahlil pada tahun 2009 itu sudah pernah menjadi pengurus dan posisinya ketika itu adalah bendara DPD Partai Golkar Papua. Nah, akibat daripada itu ya muncul ya animo dari DPD 1 bukan hanya mendukung Bahlil. Ya, bukan Bung Kevin, bukan hanya mendukung Bahlil, tetapi juga menginspirasi mereka bahwa sejatinya ke depan yang tampil memimpin Golkar adalah justru harus dibalik, pernah memimpin di bawah, tidak secara berserta dari atas. Nah, inilah di sini fungsinya Bahlil. Nah, sehingga pada hari ini informasi ada saya konfirmasi dari teman-teman daerah sudah memberikan dukungan kepada Bahlil, dan sampai pada hari ini sudah mungkin sekitar 34. Berarti kalau 38 DPD 1 hampir berarti tinggal 4, dan saya punya keyakinan sampai pada 1-2 hari ini sudah lengkapi 38. Dan biasanya ini 38 terkoordinasi ke bawah. Dan nanti tentu sampai 500 suara itu. Sehingga proyeksi saya arus atas, arus bawah itu semua menyatu kepada Bahlil. Dengan demikian calon-calon yang ada nanti saya katakan ujung-ujungnya pasti kembali kepada Bahlil. Nah, ini saya kira yang harus kita lihat sebagai sebuah realitas politik. Ya, dan dukungan-dukungan yang ada mengalir hanya kepada Bahlil. Bukan berarti yang lain, tetapi ada suasana kebatinan yang terbangun dan yang menginspirasi pengurus DPD 1 di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Keputusan pengunduran diri Pak Erlangga itu murni dari diri pribadi Pak Erlangga. Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Erlangga langsung pada saya dengan 2-3 orang tadi pagi ya, bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, kata Pak Erlangga. Ya, tadi saya kan untuk terbaik untuk Pak Erlangga, terbaik untuk keluarga Pak Erlangga, terbaik untuk Partai Golkar, dan terbaik untuk bangsa dan negara. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuma Allah yang tahu. Masalah dijolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Bah, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan diskusi. Sebelum saya ke Mas Ante, saya kembali ke Bang Idrus. Bang Idrus, bagaimana dengan nama Gibran Rakabuming Raka? Ini juga kemudian disebut-sebut dalam mungkin saja kemudian bisa menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Jadi Bung Kevin, pertama ini kan masuk dulu. Karena itu kan saya katakan kalau Pak Jokowi atau Mas Gibran masuk Golkar ada alhamdulillah barokah. Ini kan apalagi Partai Golkar ini adalah partai rakyat, partai terbuka, bukan milik siapa-siapa. Ini siapa saja mau masuk. Apalagi misalkan Pak Jokowi 10 tahun memimpin Indonesia, tentu punya legacy, dan masuknya misalkan ke Golkar itu alhamdulillah. Ya, dan atau ke Mas Gibran alhamdulillah itu barokah. Tetapi tentu ya sebagai partai besar seperti ini dan juga punya etika dan lain-lain sebagainya, tentu misalkan harus clear dengan partai sebelumnya. Kita juga tidak ingin misalkan nanti Pak Jokowi masuk, Pak Gibran masuk, lalu kemudian ya tetangga kita ada, itu kan teman kita, mitra perjuangan juga. Wah, ini kok di apa namanya nih, dibajak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian secara internal juga tentu nanti ada proses-proses. Dan apabila misalnya ya kalau kita mengacu pada hari ini, ya Partai Golkar sebagai sebuah sistem ada konstitusi. Ya konstitusi tadi yang menyatakan seperti itu adalah yang minimal 5 tahun jadi pengurus. Nah, oleh karena itu kalau misalkan ada kesepakatan dari lobi-lobi politik ya di antara stakeholder Partai Golkar yang ada ini, lalu kemudian ada kesepakatan lain, tentu dijadikan jalannya. Tentu ada perubahan konstitusi. Dan itu Mas Kevin. Jadi mungkin ya ADRT partai diubah begitu. Ya bisa saja karena apa namanya institusi. Munas adalah yang paling tinggi dan menentukan di situ. Ya jangankan menentukan, itu menentukan pembubaran partai pun juga, apalagi kalau hanya sekadar masuk. Nah, oleh karena itu kalau ingin memuluskan, ingin ada kesepakatan semua kebersamaan dan pertimbangan untuk kebesaran, untuk memajukan Golkar ke depan, ya bukan menguasai tetapi membesarkan Golkar ke depan, maka bisa saja terjadi. Ya, itu dan tidak ada larangan seperti itu kalau kesepakatan itu. Tetapi ada satu hal, Bung Kevin, saya ingin sampaikan tadi, dan ini biar Bung Hanta bisa juga memahami dan teman-teman rakyat juga memahami, karena selalu ada opini mengatakan bahwa Erlangga disingkirkan, ya Erlangga dizolimi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apapun tanggapan orang, mari kita lihat dua hal ke depan.
Saya katakan tidak ada penzoliman di sini, tidak ada penyingkiran di sini, tidak ada peminggiran, ya penyingkiran dan tidak ada. Nah, mari kita lihat ke depan. Karena kalau tidak ada penyingkiran, berarti Pak Airlangga tetap ada bersama-sama dengan pengurus ke depan untuk memimpin Golkar. Nah, tentu posisinya terhormat, bukan lagi di eksekutif, tetapi mungkin di penasehat, mungkin di pembina. Kecuali kalau Airlangga sama sekali tidak ada di sini, berarti apa tuduhan orang itu adalah benar. Demikian pula misalkan kalau ada mengatakan bahwa ini adalah Pak Jokowi atau Pak Prabowo menyingkirkan, juga nanti akan kelihatan bahwa apakah Pak Airlangga dengan prestasi yang ada sebagai Menko tetap ada di kabinet atau tidak. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Bahlil kalau seandainya sesuai dengan prediksi saya, sesuai dengan fakta-fakta dan jadi ketua umum, saya punya keyakinan Pak Bahlil akan tetap mempertahankan Airlangga di samping di dalam kepengurusan di penasihat atau pembina maupun sebagai Menko ya, atau apapun posisinya di kabinet nanti. Nah, ini nanti jawabannya konkret, dan pada saat itu saya punya keyakinan bahwa seluruh analis ya pengamat ada di luar baru akan, wah kok begitu. Nah, luar biasa Golkar. Nah, ternyata apa yang kita perkirakan tidak benar, karena Golkar di dalam menyelesaikan masalahnya justru utuh dan memberikan peran-peran kepada kadernya sesuai dengan profesi secara proporsional. Mas Hanta, bagaimana menurut Anda mengenai soliditas dari Partai Golkar melihat dinamika yang terjadi hingga sampai saat ini? Kalau misalnya memang yang paling mungkin untuk menjadi ketua umum adalah Bahlil Lahadalia, apakah kemudian Partai Golkar masih bisa tetap solid begitu, mengingat masih ada banyak suara-suara bahwa Airlangga Hartarto itu disingkirkan? Ya, mungkin bukan dilengserkan, makanya harus diralat itu kalau versi Bang Idrus. Digeser ya Bang Idrus ya, digeser nanti. Tapi tetap sama, dilengserkan jadi ketua umum Golkar apapun judulnya. Tetapi beda karena secara konstitusi memang Pak Airlangga itu kan mengundurkan diri, bukan dimundurkan. Itu yang saya kira clear sebenarnya. Setelah ini sudah agendanya adalah PLT dan seterusnya. Saya ingin menjawab pertanyaan Kevin. Mengapa Airlangga mundur? Kita harus melihat lebih jauh, dan bagaimana solusi konstruksi Golkar ke depan. Sebenarnya ada dua faktor yang saling berkelindan. Satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dan di Golkar ini biasanya faktor internal yang paling menjadi isu sentral adalah gegar Golkar ini adalah soal turbulensi faksi. Ada benturan antar faksi, faksionalisme, faksionalisasi di internal kubu-kubu Golkar. Karena di Golkar ini tidak ada pemilik saham tunggal mayoritasnya. Dia terpecah berbagai macam faksi, dan itu tidak buruk dalam sebuah partai politik. Dan biasanya ini memuncak ketika akan ada pemilihan ketua umum atau penentuan capres. Dan kita tahu dinamika ini kan cukup sudah panjang sebelumnya. Isu tentang tadi sudah saya lihat juga di pengantar gambar-gambar infografisnya Metro TV soal dianggap tidak sukses menjadi capres, kinerja elektoralnya tidak terlalu baik. Nah, ini saya kira dan seterusnya, ini turbulensi faksi ini menjadi salah satu ujungnya hari ini, dorongan untuk Pak Airlangga mengundurkan diri. Tetapi ada yang jauh juga determinan menurut saya, faktor eksternal. Dan biasanya turbulensi di Golkar itu terkait dengan gejolak, goncangan badai dari luar. Gancongan badai di luar itu macam-macam, bisa jadi faktor eksternal, ketidaknyamanan yang sedang berkuasa, tidak klop, atau ketua umumnya sudah terlalu manuvernya terlalu kencang dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambaran pola. Saya membicarakan ini pola perjalanan Golkar yang bisa kita ikuti bersama. Saya melakukan riset Golkar. Nah, berangkat dari situ maka bagi Golkar sebenarnya sama, suksesi ini menjadi apapun karena sudah partai yang matang, punya konstitusi, punya ADART, saya yakin akan selesai nanti. Saya setuju dengan Bang Idrus Marham. Nanti akan selesai. Tinggal pertanyaan Kevin tadi, ujungnya apakah betul Bahlil atau siapa. Tapi saya setuju bahwa Rapimnas dan Munaslup harus segera dilakukan untuk kepastian tentang kepastian adanya ketua umum definitif ketika pendaftaran di Pilkada. Jadi tidak baik untuk menunda, akan jauh lebih bagus untuk stabilitas internal Golkar dan berpengaruh pada stabilitas politik nasional. Nah, karena itu lebih cepat, lebih baik, saya setuju itu. Tapi jangan sampai tadi ini menjadi membuat Golkar turbulensi faksinya semakin kuat. Tetapi yang harus dicari adalah tadi kompetisinya, win-win solutionnya seperti apa. Karena saya kira ada dua pertimbangan yang penting yang harus dipertimbangkan Golkar. Tadi kepastian soal calon kepala daerah yang jangan sampai terklarifikasi atau berubah lagi. Yang kedua adalah kemungkinan siapa ketua umum Golkar ini sangat menentukan
siapa nama menteri yang akan di-store kepada presiden. Karena Ketua Umum Golkar kan memiliki hak veto, tanda petik ya, hak prerogatif. Meskipun dia punya kelembagaan, tapi sangat berpengaruh siapa orang dekatnya. Dengan Ketua Umum baru bisa jadi Bang Idrus Marham misalnya, jadi calon menteri lebih kuat ketimbang nama-nama yang sebelumnya, itu misalnya. Sehingga Munaslup ini saya kira sangat mungkin ya waktunya. Dan kalau Rapimnas memutuskan misalnya Rapimnas langsung dilanjut dengan Munaslup juga bisa ya Bang Idrus ya, karena bisa, peserta ya, saya lakukan tahun 2017 dengan Munaslup. Jadi bisa jadi petanya lebih pendek ini untuk ke sana. Nah, pertanyaannya memang ada plus minus, Kevin. Kalau Pak Bahlil ini bisa menjadi solusi. Kalau yang dibenturkan misalnya Pak Mas Gibran berhadapan dengan yang sedang distruktur sekarang, apakah Agus Gumiwang Kartasasmita, apakah Bambang Susatyo atau Erlangga berhadapan dengan Gibran. Nah, kalau ini kencang misalnya, maka titik tengahnya bisa Bahlil. Bahlil seperti Pak Idrus katakan, memiliki basis organisasi yang jelas. Yang kedua, kemudian Pak Bahlil sangat dekat dibandingkan yang lain, sentimeter kedekatan dengan Pak Jokowi paling dekat. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi titik tengah. Nah, kalau PR-nya bagi Pak Bahlil adalah faktor nomor 3 tadi, kekuatan dukungan dari akar rumput. Tapi biasanya persoalan Golkar relatif bisa diselesaikan kalau sudah dari arus atasnya merestui. Jadi kata kuncinya restu ke arus atas, arus bawah mengikuti. Rumus di Golkar itu arus bawah ngikutin arus atas, tidak terbalik. Itu kira-kira untuk membacanya. Nah, soal apakah Gibran misalnya nekat dimajukan, apakah bisa? Bisa saja, secara konstitusional betul. Di Munas dan Munaslup Golkar itu adalah forum tertinggi. Kalau saya pelajari ADRT, forum tertinggi untuk merubah ADRT bisa. Rubah dulu ADRT-nya, ada mekanisme baru, kemudian siapapun bisa menjadi calon Ketua Umum Golkar. Tapi syaratnya sebelum pemilihan Ketua Umum Golkar, Kevin, harus merubah ADRT dulu. Itu kalau dari secara mekanisme di internal Golkar. Dan satu lagi, saya kira penting ya untuk melihat Golkar hari ini, saya selalu menggunakan ada dua yang sejoli, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini sangat penting karena kalau kemudian setelah itu Pak Prabowo menjadi kata kunci, menjadi tanda petik ya saham penting di Golkar yang berada di puncak kekuasaan. Tapi kalau sebelum era-era per hari ini adalah Pak Jokowi. Nah, Pak Bahlil ini memiliki kedekatan yang sangat dekat spesial dengan Pak Jokowi. Jadi opsi Pak Jokowi, kita tidak bahas Gibran, menurut saya yang satu opsi sepertinya yang paling pas adalah Bahlil. Beda dengan Pak Prabowo, dugaan saya dengan Pak Bahlil dekat, tapi Pak Prabowo memiliki opsi lain selain Pak Bahlil untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Tapi karena realitasnya hari ini, seperti Pak Idrus katakan, Bahlil lah yang memiliki kans paling besar per hari ini. Dan solusinya saya kira melalui suara Pak Abang kita ini, Pak Idrus Marham, saya kira ini menunjukkan indikasi tendensi bahwa Bahlil memang serius akan menjadi Ketua Umum Golkar dan dengan skenario dan strategi politik Bang Idrus dan kawan-kawan ini. Dan itu saya sedikit mengatakan. Jadi mengatakan begini ya, saya ada pertama begini. Ini juga kita tidak bisa memisahkan secara politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi desain kabinet permanen ke depan. Itu kabinet Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, itu jelas di situ ada 3 konsep yang menghubungkan, yaitu keberlanjutan, Indonesia Maju dan Indonesia Emas. Nah, ini kesatuan sehingga secara politik sebenarnya itu tidak bisa kita pisah antara Jokowi dengan Prabowo. Ini satu kesatuan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Bahlil hanya dekat dengan Jokowi seakan-akan tidak dekat dengan Prabowo. Nah, kemudian alasan saya yang kedua adalah bahwa Bahlil ini adalah ketua TKS. TKS itulah tim kerja strategis. Ya, jadi ini katakanlah di belakang layar ada TKN, ada TKS. Nah, kebetulan Bahlil ketuanya dan di situ saya adalah sebagai sekretaris TKS. Jadi ini kan jelas. Sehingga dengan demikian peran TKS ini cukup besar. Nah, ini sehingga dengan demikian kedekatan dengan Bahlil dengan Pak Prabowo juga dari sisi peran fungsional dalam rangka pemenangan ke depan ini luar biasa. Dan juga tentu ke depan ini ada pengakuan karena di sini secara konseptual keberlanjutan Indonesia Maju dan ada Indonesia Emas. Jadi sehingga dengan demikian kalau ada melihat beda antara Jokowi, ada kepentingan Jokowi dan ada kepentingan Prabowo, saya melihat bahwa ini tidak utuh. Tetapi harus kita lihat utuh. Yang utuh adalah dilihat sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah konsep yang kemudian dirancang adanya Koalisi Indonesia Maju yang diproyeksikan adalah koalisi permanen. Dan oleh karena itu maka kalau ini koalisi permanen berarti proyeksi kita, ya kita sudah bicara bagaimana suksesnya kepemimpinan Prabowo
ya Gibran pada periode pertama dan kesuksesan periode pertama kita jadikan sebagai eskalator menuju periode kedua. Jadi kita sudah berpikir seperti itu. Nah, dengan demikian maka siapapun yang memimpin di sini karena sudah terikat komitmen-komitmen politik itu, kita sudah bicara jauh ke depan. Bahkan lebih daripada itu Indonesia emas tahun 2045. Nah, itu Mas Kepin sehingga ini Bung Hanta kalau saya mengatakan bahwa adalah sangat keliru kalau kita memisah sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa Bahlil adalah dekat dengan Jokowi sementara tidak, ini satu kesatuan. Apalagi kalau kita bicara tentang posisi Golkar. Golkar adalah inisiator, adalah inspirator lahirnya Koalisi Indonesia Maju. Baik, waktu kita terbatas. Pak Bahlil ini dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat. Dengan Pak Prabowo juga dekat. Jadi kalau alhamdulillah ya gitu, jadi satu kesatuan ini. Ini akan boleh kan berbeda dengan dukung politik dikit-dikit. Pak Jokowi opsinya satu, mungkin hanya Pak Bahlil. Tapi Pak Prabowo dekat dengan Pak Bahlil, tapi opsinya barangkali tidak hanya Bahlil, bisa opsi-opsi yang lain. Itu di garis bawahi yang saya sampaikan tadi. Ya, sebelum kita tahu Bahlil atau tidak yang menjadi ketua umum, kita akan nantikan hasil rapat pleno nanti malam, siapa yang akan menjadi PLT ketua umum dan kemudian kapan Munaslup Partai Golkar akan diselenggarakan. Bang Idrus, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.